Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Rifan Belajar NPM 205505106 dari perwakilan kelompok 3 kelas C. Sini saya akan mewawancarai seorang entrepreneur yang terbilang cukup sukses di Lampung. Halo Kak, boleh memperkenalkan diri sebelumnya Kak? Siapa namanya? Dengan Bima Wilawangsa. Terus sekarang ini kira-kira usaha apa yang lagi ditekunin Kak? Ya, jadi yang sedang saya tekunin dalam usaha sekarang ini yaitu berdagang mie ayam gitu, Iya, iya. dagang makanan seperti itu. Banyak juga kayak gorengan, nasi uduk segala macam. Jadi boleh dijelasin nggak Kak, gimana kisah awalnya Kakak ngebangun mie ayam ini, dari rencananya mungkin, ataupun dari usaha-usaha yang lain yang lagi Kakak kembangin gitu? Boleh diceritain nggak Kak? Jadi kisah awalnya memotivasi untuk berdagang kuliner tersebut awalnya sih ngeliat video yang ada di media sosial. Iya. Media sosial, terus ingin lah coba-coba cara membuatnya. Kemudian kita praktekkan, terus kita kasih coba ke keluarga menilai lumayan enak. Oh, itu proses awalnya ya? Ya, itu proses awalnya. Terus untuk termotivasi untuk membuka usaha itu karena satu, dinilai orang tua itu makanannya pertama itu enak, seperti itu. Yang kedua, isi waktu senggang selama proses kuliah yang belum selesai gitu. Terus untuk menu yang nasi uduk dan lain-lain itu juga sama gitu. Kita lihat dari media sosial cara pembuatannya. Terus kita juga kayak kita bekerja sama lah gitu antara cara pembuatan yang ada di resep di media sosial dengan resep yang dikasih orang tua gitu. Terus kita gabungkan kedua itu, jadi terciptalah nasi uduk yang kita dagangin sekarang ini seperti itu. Itu kisah awalnya kenapa bisa ada motivasi untuk berdagang. Gitu. Jadi mau nanya lagi nih Kak, tentang strategi dalam pemasaran produk ini gimana sih Kak? Apalagi kan mie ayam kan sudah marak lah, apalagi di pasar-pasaran ataupun di jalanan mungkin ya, banyak yang jual mie ayam. Gimana sih cara Kakak ngejual produk Kakak ini sehingga bisa terbilang cukup laris lah kita bilang? Untuk strategi pemasaran dalam usaha yang saya lakukan ini, yang pertama saya ini nyari market gitu. Market penjualan saya ini larinya kemana gitu kan? Kalau terlalu ke umum, menurut saya sih itu kayak adu nasib gitu, kayak rezeki-rezekian gitu. Tapi saya kembangin ada peluang tempat strategis yang mana yang tempat yang saya dagang ini sebelah warung ini anak-anak kurir gitu, kurir paket seperti itu. Itu market saya yang pertama gitu. Yang kedua baru untuk umum. Ya, yang ketiga baru lewat media sosial. Jadi kita nggak hanya berpatokan kepada orang yang ketika lagi pergi terus mampir gitu, enggak. Jadi saya mempunyai market yang pertama anak-anak kurir ini, yang kedua umum, yang ketiga baru kita lihat media sosial seperti itu. Apalagi sekarang ini udah zaman canggih, kita bisa berjualan lewat aplikasi-aplikasi Gojek seperti itu. Iya. Kita juga masang gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi ini ya, kita mampu memanfaatkan perkembangan zaman sekarang ini. Iya benar seperti itu. Jadi kita nggak stuck dengan berdagang yang kayak hanya nunggu pelanggan datang gitu. Kita juga harus bergerak. Gimana caranya dagangnya harus laris gitu. Seperti itu. Jadi kan dengan kita memulai usaha ini kan pasti memiliki hambatan nih Kak. Kira-kira hambatan apa aja sih Kak yang ada pada usaha Kakak ini yang sedang Kakak jalani? Jadi untuk hambatan itu nggak terlalu rumit ya. Cuman hambatan dalam pembuatan produk tersebut itu kayak harga pasar bahan pokoknya itu yang kadang nggak stabil gitu. Kadang yang tadinya omset kita bisa 900 jadi menurun gitu karena terbuang dengan modal kembali gitu. Oh iya. Seperti itu. Itu aja sih mungkin karena bahan pokok yang kadang-kadang naik tapi harga di kita masih stabil gitu. Seperti itu. Tapi kira-kira nih Kak, kita kan ngomongin soal omset nih Kak. Omset selama 1 bulan itu berapa Kak kira-kira? Kalau omset 1 bulan tuh saya nggak ngitungin ya, tapi saya bisa menabung per hari itu kadang 200.000, kadang 2,5 gitu. Kalau untuk per bulannya saya udah nggak kehitung, maksudnya bukannya nggak hitung gimana gitu kan, karena duit itu kan kita campurin gitu loh, kita masukin aja gitu kan. Yang jelas per harinya kita bisa masukin kalau rame itu bisa 300, 2,5 gitu, sekitar segitu. Walaupun sepi-sepinya warung juga, kita bisa memasukkan dalam cengengan itu 150 sampai dengan 100.000 gitu. Seperti itu. Jadi masih estimasinya sekitaran 6 jutaan lah ya? Enggak, kalau 6 juta enggak juga karena kita belum bongkar celengan gitu. Oh belum ya? Ya, jadi kita tuh punya target dalam celengan itu penuhnya bisa 5 juta gitu. Dalam target itu bisa sebulan atau bisa kurang waktu 3 bulan atau 4 bulan seperti itu. Karena kita masukin itu ke dalam celengan gitu. Yang penting ketika kita pendapatan hari ini dapat 800 atau 700 ribu itu kita sisihin buat modal, sisanya buat
keperluan yang ada di rumah pribadi, terus sisanya baru kita tabungin seperti itu. Boleh nih kak, karena kami juga mahasiswa belum punya pengalaman tentang berkewirausahaan dan juga menjadi entrepreneur yang cukup baik lah. Bisa nggak sih kak bagi tipsnya untuk kita gitu sebagai mahasiswa gitu? Apalagi kakak bilang di awal kan kakak juga ngisi waktu gitu, waktu luang kuliah kakak gitu untuk memulai bisnis ini. Gimana nih kak? Tips untuk kalian para mahasiswa, apalagi saya juga mahasiswa gitu kan, jika kalian mempunyai keinginan dalam berwirausaha, yang pertama kalian mempunyai visi dan misi apa yang ingin kalian perdagangkan gitu. Yang kedua, memperkenalkan produk kalian dengan secara menarik mungkin gitu. Apalagi kita juga udah di era digital gitu kan, udah berkembang lah negara kita ini. Kemudian kalian harus mempunyai market dalam berdagang gitu, tempat yang strategis seperti itu. Terus dalam berwirausaha juga kalian juga nggak boleh lemah gitu. Dalam artian kata lemah itu kita berdagang ini kan kadang gak stabil, kadang lagi naik, kadang lagi turun. Ketika lagi turun kalian jangan kendor gitu, jangan kayak udahlah lagi sepi, udahlah nggak usah dagang gitu, jangan. Karena dalam usaha juga itu mempengaruhi gitu. Kalau dilihat sama pelanggan, sering tutup gini-gini, udah jadi pelanggan itu udah nggak menarik gitu untuk menghampiri gitu kan, seperti itu. Kemudian buat kalian para anak muda juga tetap semangat, terus jangan gengsi gitu kalau ingin berwirausaha gitu. Karena banyak anak muda sekarang ini mengutamakan gengsi daripada hasil ya gitu. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih kak, kakak udah bagi pengalaman, bagi tips, apa share tentang usaha-usaha kakak ini, dan juga ya menurut saya tips itu cukup menarik lah untuk kita, lagi kita sebagai mahasiswa kan, yang tentunya belum punya pengalaman untuk kerana berwirausaha. Ya terima kasih ya kak ya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.